biasa. Hari ini akan dilayani oleh Kak Ovi dan Firman oleh Bu Beri. Nah, sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Udah semangat? Semangat. Oke, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Setelah kita memuji Tuhan, mari kita berdoa pembukaan dulu. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Engkau telah menyertai kami dan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu kembali dalam sekolah minggu hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu juga yang akan melayani Tuhan. Kiranya kami semua dapat memperoleh hikmat-Mu, mengerti akan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami melalui firman yang disampaikan oleh Bu Beri nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati dan urapi ibadah hari Minggu hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami tutup semua hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih semangat? Masih
kasih semuanya ya. Kita bangkit berdiri lagi, kita persiapkan persembahan. Dari rumah kita persembahan, kita iringi persembahan kita dengan memuji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah menerima hikmat daripada Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar nanti di dalam pembacaan kita pada saat ini. Oleh sebab itu, saya ajak adik-adik membuka Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembala yang baik, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita semua, saya harap adik-adik bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jadi di dalam pembacaan kita pada saat ini, firman Tuhan atau judul firman Tuhan adalah Gembala yang Baik. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi itu adalah Tuhan Yesus bercerita kepada orang banyak atau kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang gembala yang baik. Jadi kita tahu apa tugasnya seorang gembala? Seorang gembala yang baik tugasnya tiap hari adalah menjaga, menuntun, melindungi domba-dombanya. Nah, ketika pada pagi hari gembala yang baik itu pergi ke kandangnya, memperhatikan, melihat domba-dombanya di dalam kandang sebelum gembala itu membawa keluar domba-dombanya. Jadi sebelum gembala itu membuka pintu, adik-adik, gembala itu memperhatikan domba-dombanya. Kira-kira domba-dombanya itu ada berapa ekor di dalam kandang. Misalnya ada 100 ekor. Jadi gembala itu sebelum membuka pintu, dia sudah hitung satu persatu. Kalau sudah ada genap 100 ekor, baru mulai gembala itu membuka pintu, memanggil domba-domba menurut namanya mereka masing-masing. Nah, setelah gembala itu membuka pintu, jadi domba-domba itu keluar mengikuti gembala itu. Jadi gembala yang baik itu selalu berjalan di depan domba-dombanya. Jadi domba-dombanya itu mengikuti, mendengarkan suara gembalanya. Jadi domba-domba itu tahu suara gembalanya. Karena apa? Karena tiap hari seorang gembala itu selalu akrab dengan domba-dombanya. Jadi domba-dombanya juga mengenal suara gembalanya. Kalau sudah dengar suara gembalanya, mereka udah ramai-ramai mau keliling, mau kerumuni, itu gembalanya. Nah, pada pagi hari adik-adik, gembala akhirnya membawa domba-dombanya pergi kemana? Pergi ke padang rumput. Seorang gembala sudah duluan tadi, jadi domba-dombanya mengikuti dari belakangnya, akhirnya pergi ke padang rumput. Nah, mencari padang rumput, mencari rumput yang hijau. Disitulah seorang gembala itu melepaskan domba-dombanya ke padang itu supaya mereka mencari rumput, mereka makan rumput ya adik-adik. Setelah dilepas, gembala akhirnya agak jauh dari domba-dombanya, duduk di atas gunung yang agak tinggi supaya kelihatan memperhatikan domba-domba itu. Dengan ciri khas seorang gembala, dia pakai topi. Apalagi adik-adik yang dipegang, yang dibawa oleh seorang gembala?
Apa kira-kira siapa yang tahu? Tongkat. Tongkat tidak luput dibawa oleh seorang gembala. Pasti ada gunanya. Topi melindungi gembala itu dari hujan angin atau dari sinar matahari. Sedangkan tongkat itu ada gunanya. Untuk apa? Nah, sebetau ada binatang buas, serigala yang datang menerkam domba-domba itu, tongkat itulah yang dipakai usir oleh seorang gembala, ya, mengusir serigala itu supaya tidak diterkam oleh domba-dombanya. Nah, betapa baiknya seorang gembala. Dia selalu setia menemani, menjaga, melindungi domba-dombanya supaya tidak ada yang satu ekor pun yang hilang. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ya, mungkin domba kecil ini tadi karena namanya masih kecil, mungkin agak jauh dari induknya ya. Dia pergi mengasingkan diri karena dia melihat di sana ada rumput, dia jalan dengan seenaknya. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Mungkin ada jurang di dalam. Dia tidak tahu di sampingnya itu ada jurang. Nah, saking senangnya tidak memikirkan lagi ada bahaya, domba kecil ini jatuh ke dalam jurang. Nah, apakah seorang gembala itu membiarkan? Tentu tidak. Seorang gembala yang baik bawa kembali ke induknya, berkumpul kembali bersama domba-domba yang lain. Itulah kesetiaan seorang gembala. Sungguh luar biasa. Ya adik-adik. Nah, ketika satu hari penuh sudah tiba saatnya, sore hari. Jadi matahari sudah mulai tenggelam. Sudah malam hari sudah tiba. Apakah domba-domba itu tetap dibiarkan di padang atau lagi digiring lagi kembali kepada kandang? Nah, hanya seorang gembala itu sudah melihat. Dia pergi mengumpulkan lagi domba-dombanya. Pada sore hari dia membawa pulang domba-domba itu kembali ke kandang. Ya, hanya gembala itu juga melakukan pekerjaan setiap hari seperti itu. Pada sore hari ketika domba-dombanya sudah kembali ke kandang, gembala itu sebelum menutup pintu dia menghitung kembali domba-dombanya. Apa genap 100 ekor atau ada yang hilang? Puji Tuhan, semuanya lengkap di dalam kandang. Domba-domba itu semuanya ada di dalam kandang, ya, di dalam kandang. Jadi seorang gembala merasa bersyukur karena semuanya domba-dombanya lengkap, semuanya ada. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mengerti enggak tentang perumpamaan Tuhan Yesus firman pada pagi hari ini? Siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus bercerita atau berkata kepada orang-orang itu? Adik-adik, ketika Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka tidak mengerti. Padahal Tuhan Yesus sudah nyata sekali bercerita tadi. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada adik-adik. Kira-kira si gembala yang baik itu siapa yang dimaksud di dalam firman Tuhan tadi? Ya, Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan seorang gembala yang baik. Kira-kira yang dimaksud oleh Tuhan Yesus siapa? Ayo. Tuhan Yesus bercerita tentang dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala. Jadi domba-dombanya itu siapa? Adik-adik, ada yang tahu? Domba-domba kecil itu adalah kita manusia. Ya. Jadi disitulah seorang gembala yang sungguh luar biasa, sangat setia.
tidak membiarkan domba-dombanya tercerai-berai. Dia mencari tugas dan tanggung jawabnya itu seorang gembala yang baik. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kita memiliki Allah yang sangat luar biasa, setia menjaga, melindungi kita umat manusia dimanapun kita berada. Dia selalu mencari. Itulah visi misinya Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia mencari domba-domba yang hilang supaya diselamatkan. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, hanya kembali lagi memberikan perumpamaan tentang dirinya bahwa akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui pintu, maka dia akan menemukan keselamatan. Tapi kalau tidak melalui pintu itu, maka dia tidak diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam firman, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan. Maka murid-muridnya mengerti kalau itu adalah perumpamaan tentang dirinya. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini adik-adik, saya harap adik-adik bisa mengerti ya tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Sekali lagi saya ulangi bahwa gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan domba-domba itu adalah kita umat manusia. Ya adik-adik, bisa mengerti adik-adik? Yes, pasti. Karena tadi kita berdoa sudah minta hikmat. Kak Upi berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dikarunia hikmat, pasti kita mengerti. Ya. Jadi firman Tuhan sampai di sini ya adik-adik. Jadi ayat yang ke-11 itu adalah ayat hafalan. Ya. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, itu dia. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya, puji Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bersyukur, seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus ambil alih. Mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga firman menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lagu. Ya, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit.
Ibadah pada hari ini kita memujikan satu pujian lagi, T-A-A-T, taat. Adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 hari ini dengan 3 langkah. Yang pertama adalah jangan lupa untuk memakai masker. Yang kedua, Jaga jarak. dan jangan lupa untuk mencuci tangan di air yang mengalir dengan bersih dan memakai sabun ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.